Jakarta menanti pemimpin baru. Pilkada serentak akan diselenggarakan pada 27 November 2024. 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur saling bertarung untuk memperoleh suara terbanyak. Pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho dengan nomor urut 1 diusung oleh 12 partai yang tergabung dalam koalisi Kim Plus. Mereka melawan pasangan jalur independen Dharma Pongrekun Kunwardana dan paslon usungan PDIP Pramono Anung Rano Karno. Sejumlah jurus dilakukan selama masa kampanye, mulai dari belusukan, belanja masalah, bertemu tokoh dan kelompok masyarakat, sampai tekun bermedia sosial. Di antara sosok-sosok yang saling berkontestasi, Suswono juga berjuang mengejar posisi orang nomor 2 di provinsi dengan penduduk lebih dari 11 juta jiwa itu. Lahir di Tegal, Jawa Tengah, 20 April 65 tahun silam, Suswono memulai karir politik dari Partai Keadilan Sejahtera. Suswono menjadi anggota Dewan pada 2004 sampai 2009, kemudian menjadi Menteri Pertanian pada 2009 hingga 2014 pada masa pemerintahan Presiden SBY. Suswono juga sempat maju pada pemilihan Bupati Brebes 2017 dan kini maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta 2024. Terik sekali, tapi saya lihat Bapak sehat sekali. Rahasia sehatnya apa sih Pak Suswono kok bisa dari pagi sampai malam agendanya sibuk kampanye? Ya. Rajin olahraga ya Pak ya? Itu yang penting pertama tetap istirahat, tetap harus ada waktu ya. Meskipun kadang-kadang memang tidur cukup kadang-kadang cuma 3-4 jam malam ya. Tetapi memastikan untuk itu penting. Itu senam ringan untuk rutin ya, dan sekali-kali juga saya kadang-kadang ke gym ya untuk menguatkan otot ya, kan itu juga penting ya. Kebetulan juga ya treadmill lah di rumah juga kebetulan ada alat yang bisa dimanfaatkan. Di toko mainannya sebelum kita ngomongin lebih lanjut soal Jakarta ini Pak, ada panggilan baru dari Pak Suswono, sekarang itu dikenalnya dengan Babe Ono. Nah ini memang sengaja membranding baru, panggilan khusus karena maju di Jakarta atau seperti apa sih Pak ceritanya Pak? Enggak. Saya sih tetap banyak yang manggil Mas Sus saja terus banyak. Mas Sus. Ya terus ya ada juga Pak Sus. Pak Sus. Nah ini mungkin karena banyak teman-teman di Jakarta menyambut saya ada ketika kita datang di komunitas Betawi, mereka spontan menjuluki Babe Ono gitu ya. Ada juga yang wah enggak Babe Uwo aja katanya, macam-macam lah pokoknya. Nah, intinya sih saya yang penting bisa lebih mudah untuk istilahnya lebih akrab mana saja ya, yang terpanggil bagi saya itu tidak terlalu istilahnya ya merisaukan. Yang penting pokoknya panggil apapun selama dia bisa menjadi akrab dengan saya senang gitu. Jadi nggak ada lebih suka yang mana Pak Suswono atau Babe Ono Pak? Ya sekali lagi terserah kepada yang mau memanggil gitu. Semuanya saya sambut dengan senang hati. Assalamualaikum. Hey. Halo. Akung nih. Akung ya manggilnya ya Pak ya. Aira mau beli apa ini? Mana ini? Nah kita pilihin ya berarti ya untuk siapa namanya Pak? Aira. Aira. Saya nyapa Aira juga boleh ya. Halo Aira. Assalamualaikum. Pintar sekali. Usia berapa ini Pak? 2 tahun. Mau menuju ke 2,5. Nggak dengar ya? Oh, boneka yang didorong pakai stroller. Boneka yang didorong. Oh, ini ada bel. Ada. Oh, ini. Oh, boneka yang cantik. Mau ini apa ini, Aina? Apa ini? Ayo, mau yang mana? Ini atau ini? Hah? Diem aja anaknya. Jangan-jangan mamanya yang jawab itu. Yang ini? Oh, ini. Ya, ini.
ini ya. Jadi total ada berapa cucu Pak Suswono? 10. 10 Pak. Yang ini berarti Ini nomor ke yang berapa ini Pak? Paling kecil? Paling kecil. Ah. Iya paling kecil ya. Yang paling kecil usia 2 tahun. Yang paling besar? Udah SMA kelas 2. Wow, sudah besar-besar ya Pak ya. Iya. Gimana Pak sejauh ini cucu sudah 10, anak 4 ya Pak ya? Anak 4. Jadi yang itu ya Aina ya? Iya. Aira. Anaknya Bapak 4, sudah menikah semua. Sudah semua nikah, udah mandiri ya. Jadi ya relatif waktu kan jadi luang. Dengan Bapak kembali lagi ingin mencalonkan diri. Kalau keluarga, terutama anak-anak nih Pak, nggak ada kekhawatiran, aduh Bapak istirahat aja kayaknya, aduh kampanye lagi, terus nanti selama 5 tahun kalau terpilih, Pak nanti akan sibuk lagi gitu. Kalau keluarga selama ini seperti apa? Alhamdulillah sih selama ini support ya. 10 tahun itu boleh dikatakan saya tidak tampil ke publik, karena memang lebih banyak di belakang layar. Nah, maka ya sekarang ini karena harus memulai lagi baru, otomatis saya ya harus banyak bergerak, harus banyak menyapa warga, harus banyak ya berkomunikasi dengan banyak pihak, ya, sehingga orang lebih mengenal lagi saya. Meskipun banyak yang memorinya dulu sudah ada yang pernah kenal saya, tapi kan ya, namanya 10 tahun kan cukup lama. Jadi apalagi ini bertarungnya di Jakarta begitu ya Pak, untuk khusus warga Jakarta, jadi banyak menyapa seperti kegiatan hari ini, tapi ternyata di tengah kegiatan kampanyenya dan belusukannya menyempatkan waktu bersama keluarga, itu yang penting ya Pak ya? Iya, karena itu hal yang sangat mendasar ya, karena bangsa ini kalau keluarganya masing-masing kokoh, kuat, ini bangsa ini juga akan kuat. Jadi justru fondasi itu ada di keluarga. Dalam visi misi, pasangan Ridho berfokus pada pembangunan Jakarta sebagai kota global dengan 9 isu strategis. Desentralisasi pemberian anggaran 100-200 juta untuk setiap RW menjadi yang sering digadang-gadang. Termasuk kredit mesra, kredit gotong royong bagi pedagang UMKM, hingga revitalisasi kawasan kumuh. Kita sudah keliling toko-toko mainan gitu ya Pak, terus melihat kondisi pasarnya, sepertinya persoalan yang paling utama juga karena ini di pinggir jalan ya Pak, artinya memakan badan jalan untuk parkir mobil gitu, untuk bahkan untuk mainannya gitu ya. Nah ini seperti apa Pak? Bapak melihat ini termasuk belanja masalah juga ya Pak, bahwa banyak mungkin pasar yang seperti ini, dan tadi Bapak sempat menyebut revitalisasi ini ada program tersendiri Pak untuk penataan kawasan ekonomi dari Ridho nih Pak. Ya, saya kira memang banyak ya pasar-pasar di Jakarta yang sering itu tumpah ke jalan. Ya. Seperti juga di Serdang Kemayoran ya, pasar Serdang Kemayoran juga seperti itu. Bahkan para pedagang yang istilahnya dia punya toko permanen di dalam gitu ya, yang dia sewa gitu ya, bayarnya mahal, akhirnya kalah tersaingi dengan pedagang yang jualannya di tepi jalan gitu ya. Nah ini kan cuma seperti yang sekarang ini juga kan, ini kan di jalan sebetulnya kan, tapi untuk etalase kan. Ya, seperti ini kan memang ya harus ditertibkan ya, supaya juga tidak mengganggu. Nah makanya ini problemnya kan masalah kenyamanan pengunjung. Nah, makanya revitalisasi salah satunya adalah bagaimana supaya pedagangnya nyaman, pengunjungnya juga nyaman, kemudian persaingannya juga persaingan yang sehat. Meskipun perbedaan usia dan juga karakter gitu ya Pak? Karena justru ini kombinasi yang bagus, karena dia sebagai orang muda tentu ya ibaratnya kalau di mobil itu dia gasnya lah, nah saya remnya gitu ya. Nama Suswono diusung belakangan oleh Partai Keadilan Sejahtera setelah PKS sebelumnya mengusung Anies Sohibul Iman untuk maju pada Pilgub Jakarta. Deklarasi Ridwan Kamil Suswono disetujui oleh Kim Plus, termasuk PKS, pada 19 Agustus. Sehari sebelum keputusan MK tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dari semula minimal 20% perolehan suara sah DPRD Provinsi menjadi 7,5%. Keduanya mendaftar ke KPU, didampingi oleh partai politik pendukung pada 28 Agustus.
Artinya, pertemuan Suswono dan Ridwan Kamil serta kesempatan membangun kecocokan dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Nah, ini persoalan Jakarta dan masyarakat ini begitu banyak. Nah, ini bagaimana kolaborasi Pak Suswono selama ini dengan Pak RK ini untuk berbagi tugas nih Pak? Nanti Pak Suswono akan lebih main kemana sih Pak untuk persoalan-persoalan warga di Jakarta ini? Ya, sesuai dengan background saya, beliau sendiri akan menugaskan terutama pada penghijauan Jakarta. Ya. Jadi bagaimana supaya Jakarta itu makin menurun suhunya, nah, dengan cara apa ya? Memperbanyak tanaman pohon sehingga CO2 yang keluar itu dari polusi ini bisa terserapkan oleh pohon kan. Nah, ini yang akan jadi fokus satu. Yang kedua persoalan pangan. Tadi kan kita dengar tadi ibu-ibu kan harga yang mahal ya, harga yang tidak terjangkau. Nah itu tentu kita ingin memastikan ada suplai dari, makanya kolaborasi dengan daerah-daerah penghasil. Ya, misalnya kita terkait dengan beras misalnya. Nah beras ini ya kita bisa kerjasama dengan daerah-daerah kabupaten terutama penghasil beras ya. Nah ini sehingga ada kepastian suplai. Ya, artinya termasuk kalau sampai pada tingkat mungkin nanti misalnya dari dalam negeri tidak ada ya mungkin ada tambahan impor misalnya. Tetapi yang terjaga juga, jangan sampai kemudian mengorbankan petani juga kan. Intinya kan seperti itu kan. Inilah pentingnya pembagian tugas wakil dan juga gubernurnya nanti gitu ya Pak, baik ini mulai dari kampanye sampai nanti terpilih. Boleh dong Pak sedikit gitu Pak, kasih kiat gitu untuk menjadi wakil yang baik gitu, apalagi ini konteksnya wakil gubernur. Ini Pak, rahasia Pak Suswono yang bisa dibagikan apa sih Pak yang selama ini juga Bapak lakukan? Ya saya sih pada prinsipnya kan akan taat asas ya, artinya saya juga akan memposisikan pada posisinya ya, bahwa kewenangan sepenuhnya kan ada pada gubernur kan. Nanti gubernurlah yang akan membagi tugas kan. Ya kan pada dasarnya wakil ini ya tergantung penugasan dari gubernur. Ya artinya intinya saya akan support sepenuhnya bagaimana supaya Kang Emil ini betul-betul bisa berhasil memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Ya jadi saya tidak merasa dalam posisi sebagai wakil ya tentu tidak lebih tinggi dari gubernur, pasti saya akan mengikuti arahan-arahan dari gubernur. Nah ini sejauh ini Pak berduet gitu ya, ini kan baru ketemu langsung duet, langsung kampanye nih Pak. Ini perbedaan usia, kemudian latar belakang, asalnya juga Bapak orang Jawa, Kang Emil orang Bandung. Gimana Pak sejauh ini berduetnya Pak, komunikasinya nih? Ya karena sama-sama pernah jadi pejabat publik ya, saya pernah di DPR, saya pernah menteri, ya Pak Kang Emil pernah jadi wali kota, pernah gubernur, dan juga backgroundnya sama-sama pernah jadi dosen ya. Artinya interaksi dengan masyarakat, dengan orang itu sudah terbiasa gitu ya. Artinya begitu saya ketemu langsung nyambung aja gitu. Artinya nggak ada sekat apapun gitu. Kesulitan komunikasi itu hampir sama sekali nggak ada. Ya, meskipun perbedaan usia dan juga karakter gitu ya Pak? Karena justru ini kombinasi yang bagus karena dia sebagai orang muda tentu ya ibaratnya kalau di mobil itu dia gasnya lah. Nah saya remnya gitu ya. Karena dengan pengalaman yang sudah, apalagi dengan membangun hubungan dengan parlemen ya. Di pemerintah pusat gitu kan, tentu itu akan bermanfaat buat mendukung keberhasilan dari program-program beliau gitu. Ya, jadi ini kombinasi yang bagus antara dia sebagai orang muda yang penuh semangat, vitalitas, nah saya sebagai orang yang lebih senior yang tentu akan lebih banyak ya wise-nya lah begitu, supaya bisa memberikan masukan-masukan yang berharga lah buat beliau. Sesuai pembagian tugas, Suswono harus banyak bergerilya di berbagai kalangan masyarakat selama masa kampanye. Tak bisa dipungkiri, Suswono juga harus menarik hati kaum muda.
Dari 8,2 juta DPT Jakarta, 51% diantaranya berasal dari golongan milenial dan generasi Z, usia 17 hingga 39 tahun. Membuat dia dipilih atau paling tidak dikenal oleh anak-anak muda tentu masuk dalam daftar gimmick kampanye. Kami berkesempatan ikut Suswono belusukan di tempat publik yang populer di kalangan anak muda. Di sini, Suswono berusaha mendengar masukan, didampingi oleh salah satu tim pemenangan Ridho dari kalangan muda, Mustafa Faruk. Sekarang itu menjamur Pak, seperti yang kita lihat tadi sepanjang kawasan Blok M, ini banyak sekali tempat-tempat seperti ini. Bahkan ini kita sedang syutingnya di hari biasa gitu ya Mas ya? Iya. Tapi ramai juga. Iya, luar biasa. Sangat ramai. Nah ini tanggapan Bapak seperti apa dengan banyaknya di Jakarta ini pihak swasta gitu ya Pak, UMKM ini banyak juga membuka warung-warung kopi baru, jadi tempat nongkrongnya anak muda. Ini ke depan seperti apa Ridho akan memfasilitasi? Ya ini kan salah satu dari ekonomi kreatif ya, artinya bagaimana kan sebetulnya kopi-kopi biasa-biasa semuanya sama ya, tapi bagaimana proses penyajian. Nah, itu kan adalah bagian dari kreativitas yang juga menarik. Tentu buat penggemar kopi apa dan sebagainya ya. Perlukan, dan anak-anak muda ini biasanya kreatif. Nah, itu yang kita akan dorong dengan apa? Ya tentu dengan pelatihan-pelatihan ya. Karena saya yakin yang dikhawatirkan anak-anak Gen Z ini kan tentu masa depan ya. Nah, kepastian untuk nanti lapangan kerja terbuka dan sebagainya itu jangan sampai menghantui mereka gitu ya. Nah, salah satunya juga adalah bagaimana menciptakan jiwa wirausaha, entrepreneurship ya, dengan technopreneurship dan sebagainya, itu saya kira harus dilatihkan ya kepada anak-anak muda ini supaya semangat jiwa untuk entrepreneur itu muncul. Memberikan program yang bisa menjawab keresahan masa depan anak-anak muda ini. Yang pertama tadi kita punya program untuk SMK dan sekolah-sekolah vokasi itu yang terhubung dengan dunia kerja. Dunia kerja. Jadi selain kita scale up namanya kapasitasnya mereka, kemampuannya, sudah ada lapangan kerja, sudah ada market yang siap menyambut kebutuhan SDM-SDM ini. Kita akan rekrut anak muda ini untuk sepekan jadi ajudan gubernur. Nah itu dia, itu apa Pak jadi ajudan gubernur? Jadi kayak magang gitu Pak? Iya jadi magang, jadi ikut aktivitas pokoknya selama sepekan itu dia bersama gubernur. Jadi nanti dia tahu bagaimana cara mimpin rapat, bagaimana cara mengambil kebijakan, ya. Supaya anak-anak muda itu tahu lapangan seperti itu saya kira menarik ya buat anak muda. Kita akan berikan kesempatan itu pada anak-anak muda kita. Kakak-kakak semuanya kenal nggak ini siapa? Kebetulan saya bukan domisili. Oh bukan. Iya. Kan nggak apa-apa. Oh iya. Tapi sudah follow saya belum? Nah. OTW follow Pak. Ya, Pak Suswono. Pak. Suswono sadar gaya kampanye saat ini tak cukup hanya kehadiran fisik, tapi juga harus menyapa melalui dunia maya. Sejak menjadi calon wakil gubernur, Suswono aktif mengunggah konten di media sosial. Instagram Pak Suswono kini sudah punya lebih dari 10.000 pengikut. Namun, kampanye di media sosial juga menyimpan banyak risiko. Nah, ini kebetulan saya dan Mas Faruk dari batasan antara milenial dan Gen Z gitu. Yang mungkin kita ketika Bapak menjabat sebagai anggota DPR ataupun sebagai menteri itu kita belum nggak ngerti apa-apa ya, masih belum sekolah. Betul, belum punya hak pilih gitu. Nah, ini strateginya tadi kalau Bapak sebutin kolaborasi sepertinya ya Pak dengan dan juga medsos Pak. Iya, di medsos saya main di medsos juga ya kan. Makanya follow Pak Suswono. Nah, follow. Sudah follow. Namanya betul-betul Pak Suswono. Pak Suswono. Itu baru dibuat atau sudah dari Sudah ada sebetulnya sebelumnya. Cuma tadi saya tidak terlalu mengaktifkan karena nggak ada kepentingannya untuk publik ya. Ya sekedar kadang-kadang ada kata-kata hikmah aja itu yang saya share gitu. Ya. Nah, kadang-kadang ya kalau lagi main sama cucu, kadang-kadang saya share. Hanya itu, tapi sekali-sekali aja tidak. Ya. Tapi kalau ini kan memang ada kepentingan orang supaya lebih mengenal saya.
siapa saya dan bagaimana sepak terjang saya. Ya, dan sekarang sudah mulai banyak orang juga ya nyari-nyari kesalahan juga ada. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini ya cukup positif lah, nggak ada yang aneh-aneh. Komen negatif Ya negatif. gitu, Pak? Ya negatif mungkin ada lah, tetapi secara umum nggak. Ya lebih baik yang positif lah. Ya. Suka bacain ini gak komen-komen yang gak suka Pak? Bapak hate speech suka balas-balasin gak sih Bapak ini? Termasuk yang ngeliatin. Ya karena gini, saya sih perhatikan ada orang yang komen negatif, itu ada yang karena pengen jawaban. Nah kalau yang seperti itu saya jawab. Tetapi ada komen orang yang memang sesungguhnya ingin ya untuk ini aja, mendowngrade aja gitu. Artinya memang sudah nggak suka pada dasarnya. Ya kalau seperti itu saya biarkan aja, dan saya tidak orang istilahnya nggak baperan. Artinya justru kalau bagi saya, karena saya punya keyakinan di agama saya, kalau orang istilahnya membenci saya ya atau bahkan menyebarkan berita yang sesungguhnya tidak seperti yang dia ceritakan, kan kebaikan dia ngalir ke saya. Jadi buat saya enggak aja, Pak. Dihadapi dengan kepala dingin. Iya, makanya saya nggak terlalu risau ya menghadapi kayak begitu. Nggak. Mau nyaci maki apapun kayak Pak ke saya akan tetap survive, nggak akan merasa terhina lah dengan begitu. Ingin tahu lebih lanjut soal sekarang Instagramnya Pak Suswono yang kembali aktif gitu, setiap hari ada gitu. Salah satu konten yang menarik nih Mas Farouk adalah kata-kata hari ini, Be. Oh gitu ya, menarik ya. Ternyata apa ya, bagi kita seru ya. Oh gitu. Tunggu-tunggu ya. Oh gitu. Ditunggu-tunggu. Nah, itu idenya dari siapa itu Pak? Itu ada tim saya, itu si Amel itu, anak muda itu yang ternyata pengen nasihat sebetulnya di awalnya, minta nasihat. Nah, tapi yang singkat. Oh gitu. Akhirnya ya kita coba deh. Kita kan bisa mengambil dari ayat-ayat Quran, dari hadis, atau dari kata-kata hikmah lah. Nah itu rupanya ya menarik juga ya. Sebenarnya motivasi gitu ya? Iya motivasi sih. Yang bikin kata-katanya siapa Pak? Ya kadang-kadang saya sendiri, kadang-kadang juga ada temen yang kira-kira apa ya yang bisa ini. Kadang-kadang ada yang kontribusi juga. Teman-teman ternyata ya saya seleksi kan. Oh ya ini menarik ya, kadang-kadang saya quote gitu. Jadi nambah-nambah ya. Yang intinya pada dasarnya intinya apa gitu. Nanti kata-kata kan bisa dibuat sendiri. Oke, jadi awalnya sebenarnya iseng gitu ya Pak? Iya. Awalnya hanya ngasih nasihat. Iya. Ternyata sekarang jadi konten. Jadi konten ya. Itu kadang-kadang muncul ya begitu ya. Itulah kreativitas ya anak muda ya. Oke, kalau gitu saya penasaran, boleh nggak Pak kita Apa ini? bikin bareng gitu ya? Kebetulan kita ada genset di sini. Oh iya. Yang suasananya pas sama hari ini gitu Pak. Kata-kata hari ini gitu Pak. Oh. Khusus untuk anak-anak muda, gimana? Iya. Boleh iya. ya? Boleh deh. Oke, asik. Ya. Pakai HP kali ya, gini ya. Kata-kata hari ini, Be. Ya, rintangan bukanlah akhir, tapi jembatan menuju kemenangan yang sedang menanti di seberang. Jadi tetaplah melangkah dan optimis. Semoga Allah meridhoi. Suswono sadar ia harus banyak beradaptasi dan relevan dengan masa kini. Ia tak ragu menampilkan karakter sebagai seorang bapak, baik di media sosial maupun saat bertemu warga. Suswono juga tak ragu memperkenalkan diri kepada masyarakat yang mungkin belum mengenal dia. Kakak-kakak semuanya kenal nggak ini siapa? Kebetulan saya bukan domisili. Iya, Oh, bukan. Iya. Kan nggak apa-apa. Oh iya. Tapi sudah follow saya belum? Nah, OTW follow Pak. Ya, Pak Suswono. Pak Suswono. Ya, nanti ada banyak ya. Nah, karena saya sering ngasih pesan-pesan moral yang bagus. Iya. Ya, motivasi. Ya, tapi artinya mudah kok. Oke. Pak, menikmati senja di Blok M, Pak. Ini kan Mantap. seperti kalau kemarin Bapak bicara soal RTH, itu menjadi salah satu yang nanti akan Bapak kerjakan kalau terpilih nanti ya. Begitu juga sama Iya. Pak RK. Nah ini bagaimana Pak strategi
untuk memperbanyak ruang seperti ini? Melihat Jakarta tanahnya sudah full dengan gedung-gedung gitu. Apakah membebaskan lahan kah atau bagaimana Pak? Iya, itu Pak Ridwan Kamil di Bandung itu sudah dia lakukan. Ya tentu dengan cara ya membebaskan lahan yang ada, ya tentu dengan ganti untung. Jangan ganti rugi dong, kasihan ya. Jadi tetap ganti untung ya. Bagi mereka yang nanti perlu, bisa pilihannya kan nanti dia bisa pindah ke tempat lain ya, yang kalau mungkin dia misalnya ada saudara atau dia punya tanah ya untuk membangun, atau nanti kita bikin perumahan yang vertikal, yang supaya bagaimana dia bisa terjangkau oleh mereka, ya tentu di lahan-lahan yang milik Pemda. Nah, milik Pemda diantaranya apa? Ya lahan pasar. Nah, jadi pasar itu tetap dipertahankan di bawah, tetapi huniannya vertikal ke atas gitu ya. Nah, mereka sehingga dia bisa menjadi penghuni di situ, bisa terjangkau karena harganya relatif murah, karena kan lahannya sudah dari Pemda kan gitu. Itu salah satunya itu ya. Insya Allah dengan memimpin Jakarta, gagasan-gagasan yang cukup ideal untuk rakyat Jakarta ini benar-benar bisa terwujud. Ya. Gitu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bersama ya Pak, mulai dari program, kemudian janji-janjinya, sampai nanti jika terpilih apa saja programnya, ini bisa menjadi gambaran bagi warga Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak pada tanggal 27 November lagi. Ya, terima kasih banyak Pak Susono atas waktunya bersama CNN. Terima kasih banyak Mas.